Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan keselamatan, terlebih pada kondisi belakangan ini di tengah-tengah eskalasi penyebaran COVID-19 semakin merebak, dan semoga kita berharap bahwa semoga kedepannya kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang juga merupakan sebagai rasul terakhir yang insyaallah akan selalu menjadi panutan, tuntunan bagi kita semua hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, sesuai dengan rencana awal, insya Allah, atas kebijakan pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, mengingat kondisi yang kurang memungkinkan karena adanya pembatasan aktivitas belajar mengajar di kampus, sehingga insya Allah kita akan melaksanakan seminar proposal penelitian program Doktor Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang hanya akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom yang insya Allah akan saya bawakan dari Makassar dan akan diikuti oleh 7 dosen penguji dari 7 lokasi yang berbeda, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di beberapa tempat di Jawa Timur. Baik, terima kasih. Akan saya mulai. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hewan Wijiati MKS atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi seminar proposal penelitian pada hari ini. Seminar proposal penelitian. Pada penelitian ini, kami mengangkat judul yaitu kualitas spermatozoa hasil sexing yang diidentifikasi melalui uji komputer, assisted sperm analysis, biomolekuler, dan fertilisasi in vitro. Penyaji saya sendiri atas nama Sahiruddin Sabila. Pada penelitian ini, komisi promotor, co-promotor, dan penguji yang pertama adalah promotor Profesor Dr. Hewan Wijiati MSI, kemudian co-promotor 1 Profesor Dr. Insinyur Abdul Latif Toleng MSc, co-promotor 2 Profesor Dr. Hewan Sri Panca Madiawati MSI, kemudian penguji internal yang pertama adalah Profesor Dr. Hewan Puji Srianto MED. Penguji kedua, Profesor Dr. Hewan Suherni Susilowati MKes. Penguji ketiga, Dr. Hewan Eduardus Bimo Aksono H MKes. Dan penguji eksternal, dan penguji keempat adalah Profesor Dr. Hewan Aulaniam DES. Latar belakang penelitian. Sexing spermatozoa merupakan teknologi reproduksi yang memisahkan spermatozoa antara spermatozoa X dan spermatozoa Y berdasarkan karakteristik morfologi, berat, maupun pergerakan spermatozoa. Tujuan dari sexing spermatozoa sendiri ini adalah untuk memperoleh kelahiran dengan jenis kelamin yang diinginkan. Beberapa aplikasi metode sexing yang belakangan ini digunakan adalah egg white sedimentation, yang insya Allah metode ini akan kami gunakan nanti di penelitian ini. Kemudian ada metode gradient Perkol. Lalu ada electric separating system, kemudian BSA atau bovine serum albumin. Beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasi oleh peneliti sebelumnya, kita lihat bahwa yang dilaporkan oleh Saili dan kawan-kawan pada tahun 2017 melalui publikasinya, kualitas spermatozoa hasil sexing pada motilitas itu dilaporkan bahwa pada spermatozoa yang tidak disexing diperoleh motilitas 81,8%. Nah, jika dibandingkan dengan spermatozoa yang disexing,
terlihat bahwa lebih rendah, yaitu pada spermatozoa X itu 70,8% dan pada spermatozoa Y itu 71,8%. Demikian pula dari sisi viabilitas. Viabilitas spermatozoa yang tidak diseksi itu dilihat 86,5%. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan spermatozoa yang diseksi. Kita lihat bahwa data menunjukkan 74,6% pada spermatozoa X dan 73,0% pada spermatozoa Y. Nah, secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa baik dari aspek motilitas maupun dari aspek viabilitas bahwa spermatozoa hasil sexing itu kualitasnya lebih rendah dibanding dengan spermatozoa yang tidak disexing. Rendahnya kualitas spermatozoa hasil sexing, baik itu dilihat dari sisi motilitas maupun viabilitas maupun fertilisasi yang rendah yang dilakukan secara in vitro. Hal ini kemungkinan diduga bahwa terjadi akibat perlakuan pada saat sexing. Kita tahu bahwa di sexing itu ada perlakuan sentrifugasi, kemudian ada inkubasi. Nah, kedua aktivitas ini diduga bahwa menimbulkan radikal bebas, aktivitas radikal bebas yang semakin meningkat sehingga memicu terjadinya senyawa ROS yang juga akan meningkat. Nah, ROS yang meningkat akan menyebabkan membran spermatozoa akan terinduksi. Sehingga ketika membran spermatozoa terinduksi, maka kemungkinan besar akan terjadinya fragmentasi DNA spermatozoa yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan kualitas spermatozoa hasil sexing. Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya, maka pada penelitian ini kami akan melakukan uji kualitas spermatozoa, baik yang sexing kemudian yang dibandingkan dengan spermatozoa yang tidak sexing, dan kami akan melakukan 3 metodologi pendekatan. Yang pertama yaitu kita menggunakan uji CASA, Computer Assisted Sperm Analysis. Kemudian yang kedua kami akan menguji secara biomolekuler. Kami akan melihat karakteristik kualitas kromatin spermatozoa maupun DNA spermatozoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kami akan melakukan uji in vitro fertilization. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan spermatozoa hasil sexing dalam melakukan fertilisasi secara in vitro. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah tentang kemampuan spermatozoa hasil sexing dalam meningkatkan angka fertilisasi yang dilakukan secara in vitro. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui kualitas spermatozoa. Analisa data uji kemampuan fertilisasi akan diuji, dan apabila terdapat perbedaan di antara perlakuan dilanjutkan dengan uji BNT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Wiji. Baik, terima kasih. Ini Dr. Bimo belum connect ya? Sudah. Oh, di atas. Ya. Oh Sudah. iya. Sudah, Prof. Oke, baik. Baik, kita masuk tahap berikutnya. Masuk tahap berikutnya yaitu masukan, saran, dan klarifikasi dari para penguji. Pak Syahrir sudah disiapkan, dicatat atau Sudah, Prof. direkam? Ya. Ini saya rekam, Baik. Prof. Ya, baik. Yang pertama, sebagai penguji luar, saya persilakan Prof. Aulani Am untuk menyampaikan masukan dan klarifikasi dari penulisan dari proposal Dr. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Pertama, selamat pada Pak Syahrir yang hari ini ujian proposal. Matur nuwun, Prof. Juga para teman-teman saya
Prof. Puji, Prof. Panca, Prof. Wiji, Dr. Bismo, dan Prof. Herni. Selamat siang. Saya akan Selamat siang, Prof. Saya akan memulai dari judul. Jadi penelitian ini sangat bagus, menarik. Tadi pagi judulnya mungkin nanti ada masukan. Judulnya kan bisa dipaparkan, kualitas spermatozoa hasil sexting yang diidentifikasi melalui uji komputer analisis sperma analisis, biomolekuler, dan fertilisasi in vitro. Saya pikir kok terlalu panjang dan uji biomolekuler itu apa? Kayaknya kok nanti apa gitu. Sehingga mungkin didiskusikan lagi. Mungkin kualitas spermatozoa, keberhasilan kualitas spermatozoa terhadap fertilisasi in vitro melalui apa-apa itu lebih bagus. Karena di dalam analisis uji biomolekuler kan variabelnya enggak ini ya. Itu mungkin jadi judul. Yang saya kira itu jadi penelitian ini sudah cukup bagus. Tinggal rumusan umumnya itu belum ada karena tujuannya hanya ditulis begitu. Jadi penelitian ini padahal banyak tapi tujuannya hanya untuk itu. Nanti tolong belum ditulis di rumusan. Spermatozoa sexing X dan Y itu yang dengan duplex PCR. Apa begitu nggih? Ya, maaf saya jawab, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Jadi PCR yang kami lakukan di sini, Prof, adalah digunakan pada saat memverifikasi hasil sexing spermatozoa. Jadi tahapannya spermatozoa di sexing dulu, kemudian setelah di sexing akan terpisah, ada X-nya, ada Y-nya. Lalu kemudian apakah metode EWS yang kita lakukan ini valid atau tidak terhadap hasil yang diperoleh dari pemisahan, maka kemudian kita confirm menguji tingkat keberhasilan metode ini menggunakan PCR. Fenomena fertilitas ini dipengaruhi oleh motilitas, fragmentasi, dan sebagainya. Jangan-jangan itu novelty-nya nanti ketemunya di situ. Oleh karena itu harus dijelaskan tentang analisis data, analisis regresi menjadi sangat penting. Ya, sepanjang pengetahuan kami belum menemukan CLSM di Sulawesi. Jadi rencana awal seperti yang kami tuangkan di naskah itu, kami akan lakukan di FKH Universitas Brawijaya, tempat Prof. Saya rasa cukup. Ya, cukup. Terima kasih atas semua masukan dari para penguji dan para pembimbing. Dan saya akhiri pada pertemuan pada ujian proposal pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof. Dok. Mbak Ul. Monggo, Mbak. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini telah selesai seminar dan atas nama pribadi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada seluruh teman-teman yang selama ini memberikan support, yang memberikan dukungan dan waktu yang banyak sehingga pelaksanaan seminar proposal saya pada hari ini yang dilaksanakan secara online alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya untuk beristirahat.